Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, baik? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa dulu ya supaya kegiatannya lancar. Boleh dipimpin sama pemimpin kelompok Anissa. boleh. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, boleh diperkenalkan diri dulu. Dimulai dari yang sebelah ibu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramaditya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Melati dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Silvi dari kelas 11. Ya, baik, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK, konselor. Nah, di sini saya sebagai guru BK-nya kepada siswa atau konseli. Nah, di sini kalian sebagai konselinya. Dalam bentuk kelompok untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini pasti punya tujuan ya. Ada yang tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Enggak. Nah, tujuan bimbingan kelompok ini adalah berkembangnya sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi anggota kelompok atau peserta layanan. Nah, jadi Ibu jelasin ya langkah-langkahnya. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik permainan peranan atau role playing. Jadi nanti Ibu kasih tugas buat masing-masing individu, ada yang bermain peran dan nanti ada yang akan menarik kesimpulan. Nah, nanti akan Ibu berikan. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Nah, untuk ngetes fokus kalian nih, kita main ice breaking dulu ya, permainan sedikit. Kalau misalnya Ibu bilang semut, kalian tangannya seperti ini. Ya, kalau misalnya Ibu bilang gajah, tangan kalian seperti ini. Ya, kita mulai ya. Gajah, semut, semut. Masih ada yang kurang fokus. Kita coba sekali lagi. Semut, semut, gak apa-apa. Gajah. Nah, udah fokus. Nah, ini tugasnya udah Ibu bagi-bagi ya. Boleh dibaca dulu, dipahami dulu tugasnya. Nah, jadi tugasnya kan tadi Anissa sebagai guru seni ya peranannya, terus Silvi sebagai pengangguran, dan tugasnya Melati dan Fitri itu nyimak, nanti sama Ibu ditanya ya di akhir apa sih yang kalian dapat dari peranan ini gitu ya. Nah, sekarang kan kalian udah tahu ya tugas kalian apa. Kita langsung mulai aja. Hai Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang kamu kerja apa? Aku sekarang jadi guru seni. Ih, kok bisa sih? Gimana tipsnya? Alhamdulillah, soalnya aku ada bakat turunan dari orang tua. Juga aku dari kecil udah diasah buat ngegambar. Kuncinya sih semangat belajar. Kenali dulu minat dan bakat kamu di mana. Jadi karya sesuai sama minat dan bakat yang kamu punya nantinya. Oh, gitu ya. Misalnya kayak aku minat dan bakat aku kan menggambar, jadi aku jadi guru seni. Oh, gitu ya. Pantesan, soalnya dari kecil aku nggak tahu minat dan bakat aku di mana. Jadi sekarang bingung minat dan bakat aku di mana gitu. Jadi aku tuh masih bingung perencanaan karir aku ke depannya gimana. Nah, jadi kan tadi kita udah menyaksikan permainan role playing yang udah ditampilkan oleh kedua temannya. Nah, menurut Melati dulu ya, apa sih yang dapat ditarik kesimpulan dari yang tadi kita saksikan? Ya. Jadi menurut aku
karir seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan bakatnya. Ya, bagus. Jadi kalau kita udah tahu minat dan bakatnya seseorang di mana, kita bisa punya perencanaan karir yang jelas, Bu. Oh iya, bagus. Nah, selanjutnya boleh apa sih yang didapatkan Fitri dari tadi menyimak permainan role playing tersebut? Jadi menambahkan seperti yang tadi Melati bilang, kan karir seseorang itu dipengaruhi oleh minat dan bakatnya. Ya. Tapi selain minat dan bakat itu sendiri, kita juga harus punya motivasi belajar yang lebih kuat lagi. Ya, terima kasih ya untuk kesimpulannya untuk Fitri dan Melati, bagus sekali. Berarti kalian emang menyimak yang tadi ditampilkan oleh temannya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Oh iya Bu, saya izin bertanya. Saya Silvi dari kelas 11. Apa perbedaan minat dan bakat? Nah, Ibu izin menjawab ya. Minat itu adalah keadaan di mana individu memiliki perhatian khusus terhadap sesuatu dan ingin mempelajari lebih dalam. Nah, sedangkan bakat adalah sesuatu yang sudah melekat sejak lahir. Nah, jadi seperti ini misalnya contohnya. Bakat itu kan ada yang diwariskan oleh orang tua ya, kayak yang tadi dalam video, dalam permainan peranan role playing. Saat kita diwarisi bakat, misalnya kita diwarisi bakat bernyanyi. Nah, belum tentu minat kita teh bernyanyi gitu. Jadi kalau misalnya minat itu kan disebutkan perhatian khusus. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih bakat kita bernyanyi, nah terus diri kita teh pengen mengasah, jadi kita teh pengen bisa nyanyi, kita pengen belajar sih gimana caranya nyanyi yang bagus. Nah, itu dinamakan minat. Paham? Oh, paham Bu. Selain Silvi, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Bu. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita ambil kesimpulan dulu ya. Jadi karir seseorang itu dipengaruhi sama minat dan bakatnya. Tapi selain minat dan bakat itu, kita juga harus mempunyai motivasi belajar yang kuat untuk merencanakan karir kita ke depannya. Percuma kita tahu minat sama bakat, tapi kita nggak belajar, kita nggak mengasah bakat kita di mana. Jadi kan kita juga nanti bakal kebingungan untuk merencanakan karirnya. Nah sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian aja. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu.